Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramda Maulana dengan NIM 23217007. Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Politik Klasik semester 3 oleh dosen pengampu Bapak Fariza Aryadi SIKOM MSI. Dalam video ini saya akan membahas beberapa tema. Yang pertama adalah mengenai apa itu sebenarnya teori politik, dan yang kedua mengenai pemikiran dari tokoh-tokoh mengenai teori politik, dan yang ketiga adalah mengenai tentang kekuasaan. Ya baik, langsung saja kita masuk dalam tema yang pertama, mengenai teori politik. Teori politik adalah suatu cara, model, atau kerangka pikiran ataupun pendapat dari seseorang mengenai politik. Ya, selanjutnya kita akan membahas tema yang kedua mengenai pemikiran dari tokoh-tokoh atau filsuf tentang politik. Ya, yang pertama, teori politik Socrates. Socrates adalah salah satu filsuf terbesar dalam sejarah umat manusia. Ia hidup pada masa Yunani klasik. Menurut Socrates sendiri, kepemimpinan merupakan suatu cara untuk mensejahterakan seluruh masyarakatnya dengan sejahtera dan adil. Menurut Socrates, kepemimpinan yang baik adalah mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Selain itu juga, Socrates mengkritik sistem pemerintahan demokrasi. Karena menurut Socrates, sistem demokrasi memungkinkan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dan tidak pintar itu membuat suatu keputusan politik yang sangat penting, di mana keputusan politik ini berdampak pada seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Plato. Plato hidup pada 437 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Di sini saya akan membahas pemikiran Plato mengenai negara dan juga mengenai keadilan. Menurut Plato, negara yang ideal adalah negara yang berasaskan kepada keadilan dan juga pendidikan. Negara ideal menurut Plato juga didasarkan larangan terhadap kepemilikan pribadi. Jadi, semua yang ada di dalam negara menurut Plato harus digunakan bersama-sama dan tidak ada kepemilikan pribadi. Ya, dan selanjutnya berkaitan dengan keadilan. Plato berpendapat bahwa keadilan akan tercapai apabila kepemilikan pribadi dihapuskan dan diganti dengan kepemilikan bersama atas sumber daya dan juga harta benda. Ya, tokoh selanjutnya adalah Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal pada 322 sebelum Masehi. Ada beberapa pemikiran Aristoteles mengenai negara dan juga pemerintahan. Apa saja itu? Ya, mengenai negara, menurut Aristoteles, tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya, yang dimana negara terbentuk dari persekutuan antara desa-desa dan lama-kelamaan akan menjadi sebuah negara yang besar. Dan selanjutnya mengenai pemerintahan, Aristoteles membedakan ada tiga pemerintahan yang asli. Apa saja itu? Tiga pemerintahan itu adalah monarki, aristokrasi, dan juga pemerintahan negara. Dan ia juga membedakan ada dua pemerintahan yang korup, yaitu pemerintahan monarki dan juga pemerintahan demokrasi. Ya, dan selanjutnya kita akan membahas topik yang ketiga mengenai tentang kekuasaan. Apa sih sebenarnya itu kekuasaan?
Kekuasaan adalah suatu cara untuk mempengaruhi orang lain untuk menuruti apa yang kita inginkan. Dan juga kekuasaan dapat berupa kedudukan dan juga kepercayaan. Dalam negara demokrasi sendiri, pemetaan kekuasaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada pemerintahan eksekutif, yang dimana pemerintahan eksekutif ini tugasnya adalah untuk menjalankan undang-undang. Contohnya adalah seperti presiden, gubernur, dan juga bupati. Nah, selanjutnya ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang berwenang untuk membuat dan menyusun suatu undang-undang. Contoh lembaga legislatif ini adalah seperti DPR, DPRD, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini bertugas untuk mengawasi jalannya undang-undang. Contoh lembaga yudikatif ini adalah MA, MK, dan KY. Ya, mungkin hanya itu saja tema yang saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.